Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan dan NIM saya 2413301118. Di sini saya akan menjelaskan atau bisa dibilang juga ya, menerangkan lah atau berpendapat. Saya nggak bakal ngebandingin apa yang tadi saya baca dari referensi dikasih tentang perbandingan perubahan peta industri media di Indonesia. Kalau menurut saya ya, perbandingannya itu ada di antara dulu dan sekarang gitu kan. Dari kayak mulai koran. Kalau koran menurut saya dulu tuh kayak orang-orang kan masih banyak banget gitu kan yang beli koran, kayak sering buat tukang koran ngelemparin korannya ke rumah kayak gitulah, kayak dari majalah, nonton TV lah contoh ininya, kayak nonton TV gitu kan. Dulu masih banyak gitu kan. Cuman kalau untuk yang sekarang ya, dari cetak ke digital, itu menurut saya ya, kalau di zaman sekarang ya, di era sekarang itu hampir semua kayak ke handphone ya. Kita buka handphone aja dari sosmed, itu kita udah bisa dapat informasi atau media berita apa, kita udah bisa dapat. Ke IG kita dapat, ke TikTok kita dapat, ke Facebook kita dapat. Ya sekarang kayak ya lebih simpel aja gitu di era-era sekarang gitu kan. Di era media sosial gini, media cetak menurut saya sekarang ya sepi gitu peminatnya, karena ya sekarang lebih gampang keakses ya lewat ini dia, lewat handphone kan, ya sosial media itulah tuh. Terus kayak pemain utama gitu kan, dulu kayak media tuh dikuasain sama grup-grup yang besar lah gitu kan, kayak TV, radio tuh. Dulu media tuh mainnya kan di situ gitu, TV, di radio dulu. Ingat buat kalau ini kita dengerin apa, radio gitu kan, dapat informasi dari situ, dari radio tuh. Kalau sekarang malah kan kayak ke itu yang saya bilang tadi gitu kan, malah kayak ke YouTube, TikTok, IG tuh, kayak apa, kalau ini apa ya, influencer tuh, kita kayak gitulah tuh, yang zaman sekarang ya gitu kan tuh. Terus kayak di cara cari duit gitu kan, dulu pendapatan utama dari iklan cetak, koran atau iklan TV. Sekarang ya sebenarnya nggak jauh beda gitu kan, sama kayak kalau dulu kan kayak ya itu dia, kayak dari koran, dari TV, dari ini ya. Kalau sekarang kayak lebih ke itu dia, sosial media tuh sekarang kayak penting banget gitu. Itu semua bisa menghasilkan segalanya, bisa menghasilkan uang kalau kita pintar mengelola sosial media dengan baik. Itu kita bakal ya mendapatkan sesuatu gitu kan, yang bermanfaat gitu. Terus lanjut cara distribusi konten. Dulu tuh ya, menurut saya, kalau pendapat saya gitu, perbandingannya, kalau dulu tuh berita ngalir kayak satu arah aja gitu, satu arah. Media yang bikin, masyarakat baca, nonton itu kalau dulu. Kalau sekarang nih kita beda lagi, berita bisa viral gara-gara dibagiin di sosial media. Iya, walaupun tanda kutip nih ya, itu kayak ya belum tentu benar gitu beritanya gitu kan. Sosial media sekarang gampang banget kepicut sama orang-orang sosial media gitu ya, gampang banget kepicut tanpa harus memikirkan
ini beritanya benar gak ya, ini beritanya benar gak ya, ini beritanya benar gak ya, ternyata enggak, ternyata hoax. Itu banyak. Kalau yang model sekarang gitu kan gampang banget gitu mau nyebarin hoax, kayak di sekarang tuh kayak gampang banget gitu kan. Selanjut dari kualitas beritanya ya, saya sih lebih cenderung ke kualitas berita itu lebih mending kayak dulu lah gitu, zaman ya belum kayak sekarang gitu kan. Kayak menurut saya tuh lebih ke kontrol aja gitu, beritanya lebih enak gitu di ininya, tanpa harus mikir ini hoax apa enggak, ini benar enggak ya beritanya, ini valid apa enggak ya beritanya gitu tuh. Kalau sekarang kayak persaingannya ketat banget gitu kan, banyak media juga yang bikin judulnya bombastis side gitu kan, banyak banget lah. Tambah lagi itu dia hoax, kunci itu hoax tuh. Jam sekarang tuh gampang banget hoaxnya tuh, iya, hoax. Terus ada lagi namanya media lokal. Dulu kita ngandelin apa sih? Koran palingan, tok koran, kita ngandelin koran, diedit standar redaksi tuh dulu. Terus versi sekarang ya, kalau menurut saya sekarang persaingannya apa ya, banyak media lokal tuh yang sulitan bertahan gitu. Tapi di sisi lain muncul media komunitas kecil atau media independen online yang coba diisi lah gitu. Kayak di TikTok kan banyak orang yang maksudnya bukan dari apa ya, bukan dari orang-orang media gitu, kayak orang-orang TV gitu, banyak yang bikin konten tentang ya nginfoin apa, berita, ngasih berita gini terus di post gini. Ini di daerah ini sih begini daerah begini daerah ini misalkan, padahal itu bukan dari orang berita tapi ya konten dia tentang ini ya, itu contohnya yang buat sekarang kayak gitu. Terus regulasi, kalau dulu dan sekarang ya menurut saya dulu tuh pemerintah lebih gampang ngatur karena medianya jelas, cuman TV sama radio doang, koran kan 3 tuh. Coba sekarang pusing pemerintah kan, apalagi sekarang ngatur bumi itu dia pusing pemerintah. Kalau sekarang tuh susah ngatur platformnya, menurut saya lebih susah ya, karena kayak Google, Facebook, TikTok jalur utama di cerita gitu kan. Regulasi lokal sering nggak bisa ngejar kecepatan teknologi gitu. Lokalnya juga kadang ya suka nggak kejar gitu, makanya kayak lebih enak dulu lah sarang beritanya cuma dari 3 doang. Pertama koran, kedua radio, 3 TV, udah itu doang. Oh sekarang udah di mana-mana kan. Terus udah gitu banyak yang hoax juga, aduh makin pusing. Makanya sekarang kita tuh ya kudu pinter-pinter lah gitu kan, pinter-pinter kayak yang ngelihat sesuatunya yang di sosmed gitu kan. Banyak kayak contohnya yang baru-baru ini kayak yang kiai apa, dosen UIN Malang yang katanya tanahnya wakafin buat ini. Terus yang videoin itu totonya dia yang nyebar fitnah gini. Tadinya kan awalnya si kiai ini begini terus sekarang malah ini, jadinya kayak ya kita kan nggak tahu, makanya itu kan yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu kan, beritanya nggak akurat gitu kan. Jadi kayak ada 2 kubu gitu. Jadi ya saran saya ya, setelah saya baca dari ini ngeliat ya kita harus pintar-pintar mengelola ini guys. Dengan adanya perkembangan yang sudah maju ini, udah dengan HP segala macam, sosial media udah bagus banget gitu. Saran saya kita pintar-pintar menggunakannya, dan sebelum menilai sesuatu kita tanya mati dulu, kita cari sumbernya, kita cari masalahnya dulu dari mananya, supaya kita nggak kirim opini yang jelek tentang ya kalau untuk sekarang ya video-video ya, atau berita-berita yang kurang jelas gitu. Cukup sekian dari saya, mohon Ramadan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.